Hari ini kita akan membahas tentang bab 5, divide and conquer ya. Jadi setelah kita menyelesaikan bahasan tentang decrease and conquer pada pertemuan sebelumnya, ini adalah bahasan yang baru. Divide itu artinya bagi ya, membagi. Jadi kalau kemarin kurangi dan selesaikan, kalau ini bagi dan selesaikan. Nah, divide and conquer is probably the best known general algorithm. Nah, jadi desain algoritma ini merupakan atau mungkin merupakan algoritma terkenal yang paling baik ya, yang diketahui gitu ya. Jadi desain teknik algoritma umum yang dikenal dengan terbaik. Tough its fame may have something to do with its catchy name. It well deserved quite a few. Ya, jadi banyaknya algoritma yang merupakan desain dari algoritma ini, quite a few. Ya, itu jumlahnya lebih sedikit lah intinya dari dibandingkan dengan yang brute force, dengan yang decrease and conquer ya. Jadi yang algoritma terbaik itu memang semakin baik semakin jarang. Iya kan? Semakin biasa-biasa algoritmanya semakin banyak gitu. Nah, pada prinsipnya algoritma ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, a problem is divided into several subproblems. Jadi suatu masalahnya itu dibagi ke dalam beberapa subproblem, sub masalah yang lebih kecil. Jadi nggak dibagi 2 ya, tapi dibagi ke dalam beberapa. Of the same type. Yang jenisnya sama. Jenis di sini artinya, nah ideally of about equal size. Jadi ukurannya sama, gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah masalahnya itu dibagi-bagi ke dalam beberapa subproblem yang lebih kecil. Nah, di yang subproblemnya itu atau masalah bagiannya itu are solved, diselesaikan. Dan biasanya diselesaikan secara rekursif. Meskipun kadang-kadang akan tetapi kadang-kadang algoritma tertentu itu diperlukan. Khususnya ketika subproblemnya itu cukup kecil ya, small enough. Kemudian if necessary, jika diperlukan, the solution to the subproblem, solusi dari subproblem tadi, kan langkah yang kedua tadi menyelesaikan submasalah ya. Nah, langkah yang ketiga, jika diperlukan, solusi dari submasalah yang didapatkan dari langkah 2 are combined, itu digabungkan to get a solution to the original problem. Jadi untuk mendapatkan solusi dari masalah aslinya. Jadi kita punya masalah, kemudian dibagi ke dalam beberapa bagian, kemudian setiap bagiannya itu diselesaikan, kemudian solusi dari setiap subproblemnya itu digabungkan kembali untuk menghasilkan solusi dari masalah aslinya. Nah, itu kira-kira 3 langkah utama dari algoritma ini, dari desain algoritma ini. Nah, ini secara ilustrasi katanya ada dalam gambar 5.1 ya. Coba kita lihat. Jadi misalnya ini kita punya masalah yang berukuran N, kemudian kita bagi ke dalam 2 bagian. Karena diharapkannya sama ya, berarti ini ukurannya N/2, setengah N, ini setengah N gitu ya. Kemudian yang setengah N ini diselesaikan, kemudian kita dapatlah solusi dari subproblem 1 ini. Kemudian subproblem 2 ini juga diselesaikan. Kemudian solusi dari masing-masing subproblem ini kemudian digabungkan untuk mendapatkan solusi secara utuh, secara keseluruhan. Gitu ya. Nah, itu ilustrasinya ada di situ. Nah, as an example, sebagai contoh sederhana, misalnya kita ingin menghitung jumlah dari N bilangan ya, the sum of N numbers. Jadi bilangannya itu A0 sampai A
ke n-1. Nah, jika n-nya lebih besar dari 1, we can divide the problem into two instances. Kita bisa membagi masalah tersebut menjadi dua bagian. Ya kan? Jadi bayangkan aja kita punya 10 bilangan, kemudian kita akan jumlahkan semua bilangan tersebut. Nah, cara penyelesaiannya kita bisa bagi dua, 5 bilangan, 5 bilangan. Gitu. Nah, yang 5 bilangan itu kita selesaikan, dapat jumlahnya. Yang 5 bilangan yang kedua kita selesaikan, jumlahkan, dapat solusinya. Nanti solusinya tinggal digabung, tinggal dijumlahin, dapatlah solusi utuh. Ya kan, jumlah dari 10 bilangan tersebut. Nah, kayak gini ya. Jadi kayak dikasih kurung aja, ini kasih kurung, setengahnya diselesaikan, kemudian ini setengahnya lagi diselesaikan, dijumlahkan, kemudian hasil dari masing-masing subproblem ini digabungkan, gitu. Is this an efficient way to compute the sum of n numbers? Apakah ini sebuah cara yang efisien untuk menghitung jumlah dari n bilangan? A moment of reflection. Ya, kenapa? Kalau misalnya divide and conquer itu algoritma yang efisien, apakah ini lebih baik dari brute force summation? Jadi ini sebenarnya hanya contoh aja, ya. Hanya contoh bagaimana cara kerja dari divide and conquer. Jadi belum tentu intinya itu adalah cara yang paling efisien, atau mungkin sama aja lah kayak brute force. Oke, tapi kebanyakan lebih baik gitu ya. Jadi kebanyakan dari divide and conquer itu efisiensinya lebih baik daripada brute force, meskipun tidak selalu ya. Jadi contoh tidak selalu itu misalnya ya, kalau brute force kan ini jumlahin aja satu-satu ya kan, A0 tambah A1, berapa kali menjumlahkan ya? Kalau misalnya kita punya 10 bilangan berarti 9 kali menjumlahkannya ya kan? Tapi kalau kita caranya dengan dipecah bagi dua gini, sama juga, iya kan? Berapa kali menjumlahkannya? Ini 4, ini 4, nanti ditambah 1, 9 juga, jadi sama aja. Jadi maksudnya kalau secara operasi dasar kan nggak ada perbedaan ya antara divide and conquer dengan brute force ya. Tapi tadi intinya adalah secara umum divide and conquer itu lebih baik dari brute force, tapi tidak selalu. Contohnya yang seperti ini. Kalau yang seperti ini kan sama aja dengan brute force gitu. Gitu maksudnya. Oke, nah algoritma yang akan dibahas di sini, yang akan dijadikan sampel adalah merge sort. Kalian pernah belajar? Belum? Oke. Merge sort is a perfect example of a successful application of the divide and conquer technique. Jadi merge sort ini adalah satu algoritma untuk pengurutan data, dan ini merupakan contoh yang sempurna dari aplikasi design divide and conquer. It sort the given array. Jadi merge sort ini mengurutkan array yang diberikan, yang panjangnya n, misalnya A arraynya, indeksnya 0 sampai n-1, by dividing it into two half. Kita bagi jadi dua. Ya, kita bagi menjadi dua bagian. Misalnya ini setengah yang pertama. Salam. Ini setengah yang pertama, indeksnya dari 0 sampai n per 2 min 1. Ya. Kemudian indeks berikutnya dari n per 2 sampai n min 1. Ya, intinya kita pecah jadi dua bagian. Sorting each of them recursively. Nah, kita akan mengurutkannya secara rekursif.
Nah, mungkin sejauh ini kan yang algoritma yang pernah kalian pelajari tentang pengurutan data itu kan bukan yang rekursif ya. Kayak bubble sort, selection sort, insertion sort itu kan tidak rekursif. Nah, di sini mungkin kalian baru ya akan melihat atau kita akan melihat bagaimana algoritma pengurutan data yang cara kerjanya itu dengan rekursif. Jadi sorting each of them, jadi masing-masing subbagian ini diselesaikan secara rekursif dan kemudian merge. Merge itu kan menggabungkan. Kemudian gabungkan the two smaller sorted array. Jadi yang dua array yang sudah terurut nanti, yang ini kan udah terurut, yang ini udah terurut, nanti digabungkan into a single sorted one, menjadi satu kesatuan yang sudah terurut. Oke, ini adalah algoritma merge sort, dan di sini kondisinya kalau n-nya lebih besar dari 1 ya. Karena kalau ya ini untuk menunjukkan aja bahwa bilangannya lebih besar dari 1 tuh 2 ya kan minimal ya. Kan kalau 1 nggak usah diurutkan berarti ya. Kalau 1 ya udah. Jadi kalau lebih dari 1 baru ini akan dijalankan. Oke. Coba kita lihat copy A. Masih ingat ini adalah setengah subarray dari A ya, setengah. Jadi kan A-nya dibagi 2 ya. Ini setengah pertama, ini setengah kedua. Ya kan? Nah, yang setengah pertama ini dikopikan ke array baru namanya B ya. Kemudian array A setengah yang kedua dikopikan ke array baru namanya C. Ya tentu cara ngopinya nggak gini ya. Tergantung bahasa pemrograman. Nanti kalau diimplementasikan di program, mungkin butuh pengulangan. Kalau pakainya Java atau C++ atau mungkin cukup ekspresi yang sederhana kalau kalian pakai Python atau MATLAB. Tapi inti dari langkahnya itu adalah seperti itu. Dikopikan setengah array yang pertama dari A ke array baru namanya B. Kemudian kopikan setengah yang kedua dari array A ke array baru namanya C. Kemudian yang B tadi itu kita merge sort. Ya. Merge sort itu artinya ini adalah fungsi rekursif, ya kan? Dia memanggil dirinya sendiri. Tapi parameternya sekarang B. Jadi yang B ini nanti posisinya akan ke sini nih, dia akan dimasukin jadi A. Artinya kalau si B-nya ini di merge sort, nanti oleh merge sort itu akan dibagi 2 lagi. Ya kan? Setengah pertamanya nanti akan dikopikan ke array B. B-nya tentu B yang lain ya, bukan B yang tadi. Kemudian setengah yang keduanya dikopikan lagi ke array C dan seterusnya. Ini akan dipanggil lagi merge sort-nya, dipanggil lagi ya. Rekursif sampai kecil hasil pembagian 2-nya itu. Kemudian setelah ini selesai, baru akan di merge array yang sudah terurut di B. Jadi kan outputnya nanti B ini udah terurut, C-nya juga udah terurut. Nanti akan digabungkan menjadi A yang satu kesatuan. Gitu ya. Oke, nanti ada contohnya ya. The merging of two sorted array, jadi menggabungkan 2 array yang sudah terurut bisa dilakukan dengan cara berikut. 2 pointers, 2 pointer. Pointer di sini adalah indeks dari array. Itu diinisialisasi dengan to point to the first element of the array being merged. Jadi diinisialisasi dengan indeks pertama atau elemen pertama dari array yang akan digabungkan. The elements pointed to are compared. Elemen-elemen yang ditunjuk yang akan dibandingkan, and the small of them is added to a new array being constructed.
Setelah itu, the index of the small element is incremented to point. Oke. Nanti kita coba lihat contohnya. Nah, ini adalah algoritma untuk menggabungkan dua array yang sudah terurut menjadi satu kesatuan. Nanti kita coba jalankan algoritma ini. Oke, kita coba lihat contohnya ya. Misalnya ini, kita punya deret kumpulan bilangan 8, 3, 2, 9, 7, 1, 5, dan 4. Ya. Ini nih. Kemudian ini akan di merge sort, ya kan? Yang dilakukan di merge sort itu apa? Di merge sort itu kan dia akan bagi dua dulu, ya enggak? Setengah yang pertama akan dikopikan ke array baru namanya B. Misalnya ini adalah B. Setengah yang kedua kita copy ke array baru namanya C. Misalnya ini adalah C. Ya kan? Nah, ketika setelah dibagi dua, nanti si B ini kan akan dimasukin ke merge sort, ya kan? Akan manggil dirinya sendiri merge sort. Artinya apa? Artinya ketika 8329 ini di merge sort, maka setengah pertama akan dikopikan ke array baru namanya B. Setengah yang kedua akan dikopikan ke array baru namanya C. Ya kan? Setelah dibagi dua, yang B ini akan di merge sort lagi. Ya kan? Setelah pokoknya setiap selesai dibagi dua, maka B akan di merge sort, ya kan? Jadi yang setengah pertama yang ini akan di merge sort lagi. Dan karena n-nya masih lebih besar dari 1, maka merge sort-nya masih bisa dilakukan. Kan tadi syaratnya kan n-nya lebih besar dari 1 ya. Berarti setengah yang pertama dikopikan ke array baru, setengah yang kedua dikopikan ke array baru lagi. Ya kan? Nah, setelah ini apa? Di merge sort lagi ya, yang ini nih, yang B ini. Di merge sort lagi. Ternyata nggak bisa karena n-nya tidak lebih besar dari 1 ya. Kemudian yang ini juga nggak bisa di merge sort, ya kan? Karena elemennya tinggal 1. Itu artinya apa? Artinya setelah ini selesai, baru kemudian dia akan manggil fungsi lain namanya merge. Merge itu yang ada di sini. Lihat parameternya ada B, C, dan A. Ya. Jadi yang di merge ini berarti di sini 8, ya kan? Yang ini nih 8, 3, dan ininya 8, B ya. Kemudian ininya C-nya 3, dan A. A-nya itu apa? A-nya itu adalah induknya. Induk itu maksudnya yang dijadikan parameter ke sini nih. Jadi kan asalnya 8, 3. Terus dibagi 2. Ini 8, ini 3. Berarti A-nya itu 8 dan 3 ya kan? Si A-nya. Ya nggak? Jadi di sini nih. Jadi ini A-nya. Ini B-nya. Ini C-nya. Kan gitu ya? Nah, B, C, dan A ini yang akan dimasukkan ke merge. Kita coba lihat apa sih yang dilakukan di merge. Jadi B-nya ini 8, C-nya ini 3, A-nya isinya 8 dan 3. Coba lihat. Nah, inputnya itu adalah array B dan C yang keduanya sudah terurut. Ya kan isinya cuma 8 dan 3, cuma 1, emang udah terurut.
Kemudian outputnya nanti adalah array A yang sudah terurut. Yang elemen-elemennya itu dari B dan C. Kita coba lihat, di sini ada 3 variabel yang inisialnya 0, ada I, J, dan K. Kemudian, selama I-nya kurang dari P, P-nya itu apa? B-nya itu kan berarti 0 aja ya, indeksnya. Karena cuma 1, nilainya 8. Berarti, P-nya itu berapa? 1 ya? 1 dikurangi 1, 0 kan? Artinya P itu berapa banyak elemen di B? Kan isinya 8, berarti cuma 1 ya. Berarti di sini selama I-nya kurang dari 1, I-nya kan 0 nih, benar ya? 0 kurang dari 1. Dan J-nya 0, Q-nya juga 1 ya. Banyaknya elemen dari C kan 1 juga. Yang isinya 3. Jadi 0 kurang dari 1 juga, berarti kondisi Y-nya benar. Kalau benar, maka lihat, dia akan bandingkan apakah elemen B yang ke I, I-nya itu 0, apakah 8 kurang dari atau sama dengan 3? Benar nggak? Salah ya? Kalau salah berarti ini nggak akan dilakukan, yang akan dilakukan adalah else. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah A yang ke K, K-nya itu berapa? 0 ya. A yang ke 0 itu sama dengan C yang ke J. C yang ke J itu berapa? C yang ke 0? 3 ya? 3 kan? C itu isinya 3. Ya kan? C itu isinya 3. Jadi A yang ke 0 sama dengan 3. Kemudian J-nya nambah 1. Jadi 1 ya. Kemudian K-nya juga nambah 1. Jadi 1. Kemudian dia kembali ke Y. I-nya 0. Masih lebih kecil dari 1. Kemudian J-nya udah 1 sekarang ya. Tadi kan ditambah di sini. 1 kurang dari 1 salah. Berarti kondisi Y-nya salah. Karena di sini pakai operator N. Keduanya harus terpenuhi baru bernilai benar ya. Karena ini salah berarti sudah selesai pengulangan while-nya. Menghasilkan A yang ke 0-nya itu sama dengan 3 ya. Kemudian apakah I-nya sama dengan P? I-nya berapa tadi? 0 ya. Apakah 0 sama dengan 1? Tidak ya. Kalau salah, maka yang dilakukan adalah ini, else. Kopikan B, array B indeks ke 0, kan I-nya 0 ya. 0 sampai P-1, ya B kan isinya cuma 1 ya kan. 0 sampai 0 ya berarti dia sendiri. B yang ke 0 ke A yang ke K-nya itu 1 ya. Tadi kan udah nambah nih di sini. K-nya 1. Berarti kopikan ke A yang ke 1. Ini sampai ya ini P plus Q, P-nya 1, Q-nya 1 juga. 1 tambah 1, 2 dikurang 1, 1. Jadi ini dari 1 sampai 1 berarti cuma 1 indeks ya. Jadi kopikan B yang ke 0 ke A yang ke 1. B yang ke 0 itu kan isinya 8. A yang ke 1 isinya 8. Gitu. Berarti sekarang array A itu indeks ke 0-nya isinya 3. Indeks ke 1-nya isinya 8. Benar nggak? Nah, jadi yang 8 dan 3 ini kan digabungkan jadi 3, 8. Jadi ini adalah array A yang baru. 3, 8. Oke. Nah,
Kemudian setelah digabungkan berarti selesai sampai sini yang ini, ya. Nah, kemudian kemana? Tadi kan kita baru nge-merge yang ini, yang B, ya kan? Yang A-nya kan belum ya. Yang C-nya, sorry. Jadi ketika tadi ke sini, terus nge-merge B, terus dia ke sini, terus sampai di merge, selesai kan? Akhir dari algoritma merge sort itu kan sampai merge, ya kan? Hanya saja tadi kita baru nge-merge sort yang bagian B ini. Nah, setelah nge-merge bagian B kan kita nge-merge yang C. Nah, berarti ke sini nih, yang 29 ini. Kemudian 29 ini dipecah jadi 2, kayak gini. Terus masing-masing sudah tidak bisa di merge sort lagi, ya kan? Maka kemudian dia akan manggil merge yang tadi, ya kan? Tadi kalau kita lihat perbandingan kan ya, apakah 2 kurang dari 9, ya kan? Ternyata benar ya. Coba kita kembali ke sini. Ini berbeda dengan yang tadi. Apakah B yang ke-0 kurang dari sama dengan C yang ke-0? Benar ya. Kalau benar, maka A yang ke K, K-nya itu 0 ya kan? A yang ke-0 sama dengan B yang ke 0 juga. Iya kan? Berarti A yang ke-0 itu isinya berapa tadi? 2. 2 ya. A yang ke-0 isinya 2. Terus I-nya nambah 1. Karena udah nambah 1, kemudian dia ke sini. Ini kan K ini kan bukan aksi dari I, bukan aksi dari L. Dia akan selalu dilakukan. Jadi I-nya nambah 1 jadi 1, K-nya juga nambah 1 jadi 1, kemudian dia kembali ke while, langsung salah. Kenapa? Karena I-nya 1, P-nya juga 1. Ya kan? Kalau salah, kemudian dia ke if, apakah I-nya sama dengan P? Sama. Kalau sama, maka dia ke sini. Kopikan C indeks yang ke J. J-nya kan belum berubah. Masih 0 ya kan? C yang ke 0 ke A yang ke K. K-nya 1. C yang ke 0 itu tadi isinya berapa? 9. Ya kan? Jadi A yang ke 1 itu isinya 9. Udah selesai. Jadi ketika digabungkan sebenarnya tidak ada perubahan. 2 dan 9. Ya, itu yang dilakukan. Nah, kemudian dengan cara yang sama, yang bagian ini juga sama, 7154 dibagi 2. Nah, cara kerjanya sama kayak tadi. Saya nggak akan mensimulasikan lagi. Nah, ini dibagi 271, kemudian nanti akan di merge. Di merge itu ininya menyusun ulang dari solusi dari setiap subproblem ini menjadi satu kesatuan yang sudah terurut. Ini juga sama, jadi 4 dan 5. Nah, kemudian yang ini juga akan di merge lagi, ya. Oke, mungkin saya akan coba ilustrasikan gimana nge-merge yang ini. Jadi kan gini, hasil dari solusi yang ini, tadi ya sebelum ke sebelah kanan ya, ketika kita nge-merge yang ini dan kita bagi 2 ini, kemudian kita selesaikan, solusi dari merge sort yang ini kan 38. Ya. Solusi dari yang bagian kedua adalah ini, tetap. Kemudian setelah kita bagi 2 nge-merge sort itu kan berarti kita akan nge-merge solusi dari setiap ini akan di merge lagi. Jadi ini B-nya, ini C-nya, dan ini A-nya, induknya. Ya kan? Nah, kita akan coba jalankan algoritmanya. Gimana caranya supaya dia sampai seperti ini. Gitu ya. 38
Mungkin saya akan pakai ini aja ya, pointer, biar bisa coret-coret. Kalau tadi kan satu, cuman elemennya cuman satu ya. Nah, ini butuh Oke. Jadi yang di merge itu kan kalau kita lihat algoritma merge itu kan BCA ya. Nah, yang dimasukkan ke merge itu adalah array B, array C, dan array A. Nah, dalam hal ini array B-nya itu adalah 3 dan 8. Kemudian C-nya 29 dan A-nya 83 29 ya. 8 3 2 9. Oke, kita akan jalankan algoritma merge. Oke. I-nya asalnya 0. J-nya juga 0. K-nya juga 0, ya kan? Kemudian sama dicek ya, apakah I-nya kurang dari P, 0 kurang dari P-nya berapa sih? P-nya 2 ya. Karena ada 2 elemen. Q-nya ada 2 juga. Ya. Jadi di sini 0 kurang dari 2 benar. 0 dari kurang dari 2 juga benar, maka kondisi while-nya benar, ya kan? Kemudian apa? Apakah B yang ke I, B yang ke 0 itu berapa? 3 ya. Apakah 3 kurang dari sama dengan C yang ke 0? Apakah 3 kurang dari 2? Salah ya? Tidak. Artinya yang dilakukan adalah else. Yang di else ngapain? A yang ke K. K-nya berapa? Masih 0 ya? A yang ke 0 sama dengan C yang ke J. J-nya berapa? 0 juga ya? Jadi A yang ke 0 itu A yang ke 0 itu sama dengan C yang ke 0. Berarti 2 ya. Kemudian J-nya nambah jadi 1. J-nya nambah jadi 1. K-nya juga nambah jadi 1 ya. Kemudian dia kembali ke while. Apakah kondisi while-nya masih benar? Masih. Masih ya. Yang pertama barusan apa? J ya. I-nya masih 0 berarti J-nya 1. 1 masih kurang dari 2, 0 juga sama. Berarti kondisi while-nya benar. Kalau benar, maka akan dicek lagi nih. Apakah B yang ke I kurang dari sama dengan C yang ke J? B yang ke berapa I-nya? B yang ke 0, C 1. Apakah B yang ke 0 lebih kecil dari C yang ke 1? Lebih kecil ya. B yang ke 0-nya 3. C yang ke 1 9. Benar. Kalau benar, maka lakukan ini. A yang ke K, K-nya berapa? K-nya berapa? 1 ya. Nih, K-nya 1 ya. A yang ke 1 sama dengan B yang ke 0 ya. Berarti ini kan maksudnya ngisi elemen berikutnya nih.
A yang ke-1 sama dengan B yang ke-0 itu berapa? 3. Gitu. Kemudian I-nya nambah 1 ya. I-nya nambah 1. I-nya nambah 1. Terus kemana? K-nya yang nambah 1 ya? K-nya nambah 1. Jadi 2. Kemudian kembali ke while. Apakah kondisi while-nya masih benar? Masih ya? Karena I-nya nilainya 1, J-nya juga 1. Kan P dan Q-nya 2. Ya kan? Jadi masih benar ya? Karena masih benar, lakukan lagi perbandingan. Apakah B yang ke I kurang dari sama dengan C yang ke J? B yang ke-1 apakah kurang dari sama dengan C yang ke-1? Benar atau salah? Benar ya, karena 8 kurang dari 9. 8 kurang dari 9 berarti dia ke sini ya. A yang ke, K-nya berapa? 2A yang kedua itu sama dengan B yang ke-1. B yang ke-1 itu 8 ya. Jadi A yang kedua di sini sama dengan 8. Setelah itu apa? I-nya nambah 1, ya kan? I-nya jadi 2. Kemudian K-nya nambah 1. K-nya jadi 3. Kemudian kembali ke while. Apakah kondisi while-nya masih benar? Kenapa salah? Karena I-nya sudah 2. I-nya sudah 2. Dan 2 kurang dari 2 salah. Ya kan? Karena ini N, keduanya harus terpenuhi. Maka kondisi while-nya salah. Kalau salah, kemana? Ke if ya. Apakah I-nya sama dengan P? Sama ya. 2 sama dengan 2. Karena sama, maka kopikan C indeks yang ke J. J-nya berapa? 1 ya. C yang ke-1 sampai 1 berarti dirinya sendiri ya. Kan Q-nya 2 ya. 2 dikurangi 1, 1. J-nya 1. Berarti dia sendiri. C yang ke-1 kopikan ke A yang ke-3. Ya kan? C yang ke-1 itu berapa? 9. Kopikan ke A yang ke-3. Kan ini indeksnya mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3. Gitu. Udah selesai ya. Nah, jadi sekarang kita sudah menggabungkan solusi dari B dan C yang sudah terurut tadi menjadi satu kesatuan di A yang sudah terurut. Gitu. Jadi gini. Nah, kemudian yang ini juga dapat ya solusinya. Ini digabungkan juga kan tadi ketika kita menyelesaikan ini terus di merge setengah yang pertama di merge sort. Ini juga sama. Nah, itu kan dapat solusi. Solusi dari 8329 itu ini 2389. Nanti solusi dari yang satunya lagi 1457. Nah, ini akan di merge lagi yang terakhir. Di merge-nya sama kayak tadi. Jadi kalian bisa ilustrasikan dengan cara seperti ini. Oke, ini akan saya jadikan latihan sekarang. Kalian silahkan coba di kertas masing-masing. Jalankan algoritma merge ya. Di mana si B-nya itu adalah 2389. Kemudian C-nya 1457. Nah, A-nya
Sebenarnya kalau kita lihat si A ini penting nggak penting ya? Iya nggak? Karena 8329 ini nggak pernah kita pakai, ya kan? Isi dari A-nya ya. Yang penting dia membentuk array baru A yang itu sudah satu-satu dimasukin gitu dari. Oke, gitulah intinya. Silahkan kalian cobain algoritma merge. Ini B-nya, ini C-nya. Jalankan sama kayak tadi. Gini.